Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Pada malam hari yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah doa keluarga. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk malam hari yang indah ini Bapa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Suci dan Maha Kudus lewat ibadah doa keluarga kami. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum Tuhan Yesus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu dengan Tuhan, perkataan-perkataan-Mu Bapa, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tempat ini Bapa Engkau sucikan, kuduskan, Engkau sterilkan dengan kuasa darah-Mu yang suci dan kudus, sehingga firman-Mu itu boleh tetap tertanam dalam hati jiwa roh kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari yang indah ini Mama ambil dalam Amsal 22 ayat 4. Sudah dapat katakan amin. Amsal 22 ayat 4, satu ayat saja. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari yang indah ini, Mama sangat tertarik dengan firman Tuhan ini, karena tadi baru baca juga firman Tuhan ini dan sangat tertarik, sangat menantang dalam kehidupan hati Mama ini kata kalimat ganjaran. Di sini ditulis begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji nama Tuhan. Kalau kata ganjaran itu sama dengan kata apa? Hukuman, toh? Ganjaran. Amin. Ganjaran itu kan sama dengan hukuman. Iya toh? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Di sini dikatakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu adalah apa? Adalah berkat yang dicari-cari oleh semua orang. Siapa yang tidak mau kaya? Amin. Siapa yang tidak mau terhormat? Siapa yang tidak mau mempunyai kehidupan? Pasti semua orang pingin. Amin. Dan di sini dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Mama berpikir begini. Kenapa tidak bilang begini? Berkat, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tetapi ganjaran. Amin. Ini yang bikin Mama tertantang. Amin. Kenapa ganjaran? Berarti kerendahan hati ini adalah sulit dilakukan oleh setiap orang. Makanya harus dikasih hukuman dulu. Amin. Puji nama Tuhan. Ada orang yang harus dihukum dulu, harus diganjar dulu agar supaya rendah hati. Amin. Tidak heran dalam kehidupan setiap manusia itu jatuh bangun. Kenapa? Karena tidak rendah hati. Amin. Dan di sini kita baca apa hukuman dari orang yang tidak rendah hati? Apa hukuman dari orang yang tidak, ganjaran dari orang yang tidak rendah hati? Coba minta tolong ayo baca di dalam Yesaya 2 ayat 17. Yesaya 17, firman Tuhan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Puji nama Tuhan. Itu adalah ganjaran bagi orang yang tidak bisa rendah hati. Lawan dari rendah hati apa? Sombong. Lawan dari rendah hati apa dah? Congkak. Jadi orang yang sombong itu akan diapa? Ditundukkan. Orang yang congkak akan diapa? Di situ dikatakan orang yang sombong akan orang yang sombong akan direndahkan, orang yang congkak akan ditundukkan. Puji nama Tuhan. Rupanya
firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua. Firman Tuhan itu senantiasa mengasihi setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan merindukan setiap anak-anak Tuhan ini memiliki berkat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Karena itu disediakan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Bukan disediakan bagi siapa saja, tapi bagi anak-anak Tuhan. Jadi untuk memperoleh kehidupan, untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kehormatan, setiap manusia itu diganjar dulu, dihajar dulu. Amin. Amin. Di apa lagi? Ganjaran apa lagi? Dihajar apa lagi? Yang tadi Mama bilang apa? Dihukum dulu. Untuk supaya apa? Supaya bisa rendah hati. Itu aja, simple kan? Untuk mendapat kekayaan, kemuliaan, dan kehidupan. Simple sebenarnya, tetapi banyak orang susah untuk melakukannya dalam kehidupan sehari lepas hari. Amin. Kerendahan hati ini. Ada pepatah dunia mengatakan begini. Kalau wajah itu tidak bisa dirubah. Kalau orang wajah cantik, ya paling kalau berubah itu tua. Amin. Orang wajah jelek juga kalau berubah juga paling tua. Tapi wajah itu tidak bisa diubah, tetapi karakter dan sifat bisa diubah. Amin. Berarti sifat sombong, sifat angkuh itu bisa diubah. Amin. Bisa dirubah. Amin. Dan di sini dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi setiap manusia yang sombong, yang angkuh harus dihajar dulu oleh Tuhan. Amin. Sampai dengar benar-benar kerendahan hati itu, takut akan Tuhan itu muncul dari hati yang memang benar-benar hati yang suci. Hati yang tulus, hati yang ikhlas mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga kekayaan, kemuliaan, dan kehidupan ini akan dia peroleh. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang sebetulnya dicari-cari oleh setiap manusia pada kolong langit ini. Iya. Kalau mencari kekayaan pasti kan Tuhan bilang akan dapat. Amin. Tuhan bilang carilah maka akan dapat. Tapi itu akan jatuh bangun terus selama tidak ada kerendahan hati. Amin. Jatuh bangun terus. Tetapi kalau kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang dibangun atas dasar kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu terus naik. Amin. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tetapi kehidupan, kekayaan, kehormatan yang dibangun atas dasar keangkuhan dan kesombongan, so pasti itu akan jatuh bangun. Amin. Dan tentu kan kita tidak mau jatuh bangun dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau kehidupan itu selalu naik dan naik. Amin. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Amin. Dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, makanya banyak anak-anak Tuhan, banyak pergumulan, banyak kesesakan, apalagi pencobaan, banyak ujian demi ujian. Tetapi sebetulnya itu bukan datang dari siapa-siapa. Datang dari diri sendiri yang tidak bisa rendah hati. Amin. Jadi mari kita paksa kehidupan kita paksa diri kita untuk rendah hati. Amin. Dengan kita memaksakan diri kita untuk menjadi rendah hati, otomatis setiap hari segala kejahatan hati yang terselubung, puji nama Tuhan. Hati itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih itu hanya bisa tahu Tuhan. Amin. Jadi tidak tahu orang dia ini rendah hati apa tidak. Hanya orang itu tersebut yang mengetahui bahwa itu rendah hati dan Tuhan. Amin. Makanya mari kita paksa kehidupan kita hukum kehidupan kita agar kita bisa rendah hati dengan betul-betul rendah hati yang benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada kemunafikan. Amin. Sehingga kehidupan yang sudah Tuhan janjikan, kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan itu menjadi milik kita. Amin. Karena itu disediakan bagi anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Simpel kan kehidupan itu sebetulnya. Manusia itu yang bikin susah. Amin. Dengan tidak bisa rendah hati. Tidak takut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal hanya itu aja kuncinya. Amin. Untuk meraih berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita paksa kehidupan kita hukum diri kita apabila kita tidak rendah hati. Kita sendiri yang hukum, bukan orang lain. Amin. Kita paksa. Amin. Paksa, hukum, ganjar dengan apa? Kerendahan hati agar supaya apa? Di saat kita menghukum diri kita, di saat kita memaksa diri kita, di saat kita mengganjar diri kita yang sombong, yang angkuh,
otomatis sedikit demi sedikit itu akan terkikis dan akan hilang. Amin. Karena yang timbul akhirnya adalah apa? Yang sudah dibakar akhirnya apa? Emas. Amin. Hati yang tulus, hati yang suci, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga kemuliaan, kehormatan, dan kehidupan itu kita peroleh, karena itu adalah janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sedang kekasih, kehidupan kita itu simpel sebenarnya. Sebenarnya yang bikin susah itu diri kita sendiri, yaitu apa? Yang tidak bisa rendah hati, tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Jadi pada malam hari yang indah ini, hanya dua itu yang Mama ingin sampaikan, bahwa hiduplah dalam kerendahan hati. Hukumlah apabila belum rendah hati, hukumlah dirimu. Amin. Apabila belum bisa rendah hati, paksa dirimu, apalagi ganjar dirimu untuk supaya bisa rendah hati. Amin. Sehingga kekayaan, kemuliaan, dan kehidupan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk pada penyembahan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan-Mu yang singkat. Biarlah firman Tuhan Yesus yang telah kami dengar boleh mengubah setiap hati kami, sehingga kami boleh Tuhan benar-benar hati yang rendah hati di hadapan-Mu. Tidak ada kepura-puraan dalam kehidupan kami, tidak ada kemunafikan di dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar kami dalam hidup Tuhan, dalam hati yang tulus ikhlas di hadapan-Mu, sehingga Bapa kami Tuhan boleh memperoleh segala apa yang telah Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari yang indah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.